Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Roy Suryo, tersangka klaster kedua, orang yang selama ini ketika tampil di TV, tampil di podcast, selalu membuka kemejanya serta mempertontonkan gambar yang ada dalam kaosnya, yang isinya itu kebanyakan sindiran kepada Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, serta relawan dari Pak Jokowi. Dan sepertinya kegiatan Roy Suryo ini yang selalu membuka baju sudah akan berakhir, teman-teman, dan berganti menjadi baju orange. Waduh. Karena ketika dia tampil di salah satu stasiun TV dan berhadapan dengan Jahmada Girsang, Roy Suryo itu dibabat habis, bahkan dibungkam oleh Jahmada Girsang, yang dimana Roy Suryo minta penghentian penyidikan, tapi dia tidak mau restoratif justice. Bahkan dia terus mengulang-ulang tuduhannya yang dari tahun kemarin, mulai dari skripsi, apalagi teman-teman, tanda tangan nama Pak Sumitro dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana gerombolan pembenci Pak Jokowi semakin menyerang, semakin melakukan sebuah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap Pak Jokowi. Bahkan Rizal Fadila melaporkan kembali ijazah Pak Jokowi ke Bareskrim Polri. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nanti masuk ke ini ya, mengganti baju oranye kan gitu. Jadi 17, 18, 19 itu kan terus bergulir. Artinya di sini kan kita melihat polisi sudah koordinasi dengan jaksa, ya. Koordinasi dengan jaksa, dan dalam hal ini jaksa kan minta kepada polisi untuk melengkapi berkas-berkas yang seharusnya tersangka ini dipenuhi sampai P21 kan. Ini kan sudah masuk ke P19. Artinya P19 ini sudah terpenuhi dengan catatan mungkin sebentar lagi mau masuk P21. Pasti nggak lama lagi tuh. Mungkin hitungan seminggu atau 2 minggu. Jadi siap-siap aja nanti masuk ke ini ya, mengganti baju oranye kan gitu. Baju jadi, oranye. Itulah, saya pikir itu baru rumor. Itu sangat penting. Kenapa nggak kemarin ikutin langkahnya Om kita tuh, Om Egy Sujana, terus Om Egy Sujana, Rismon, ya. Kenapa harus bertahan di situ kan? Karena gini, karena yang bisa memberikan satu solusi mengenai ijazah itu hanya pengadilan, hanya hakim. Kita nggak bisa, karena yang mewakili itu hanya hakim. Hanya hakim punya satu keyakinan. Jadi di sini saya melihat, kalau kita bicara mengenai satu konstruksi hukum, mau lihat ijazah Jokowi asli apa tidak, itu bukan dari kita, bukan dari Bang Suryo, bukan dari Dr. Tifa. Itu dari hakim nanti di pengadilan. Jadi dengan kerangka hukum masuk di posisi di P19 itu udah mendekati baju oranye itu. Siap-siap aja so. Waktu di Solo kan saya juga datang, saya lihat mana dia kan janji, saya di pengadilan, enggak juga. Nggak bisa, ini kelainan jiwa udah pembohong ini. Oh, masa dokter pakai terminologi yang begitu? Loh, saya sudah melihat di awal ini dari sosok ini, dia orang dengan gangguan jiwa itu, yang saya lihat ada megalomania, ya kan? Waktu dia menikahkan anaknya di Medan. Ya. Kalau raja yang benar itu pakai 1 kereta kencana, dia bawa 8 kereta kencana. Ya, ada waham kebesaran di situ. Nah, itu tanda-tanda sudah. Terus kemudian dia selalu berbohong. Itu otomatis berbohongnya itu. Bukan dalam menutupi sesuatu, enggak, memang itu otomatis. Itu ciri khas. Terus kemudian inconsistent dalam bicara, itu ciri-ciri dari orang dengan gangguan jiwa. Waduh. Ini profesor atau dokter orang ini ya? Hah? Kok sekarang orang-orang terdidik di bangsa kita ngomongannya begini ya? Lucu sekali Bapak ini loh. Ya inilah ciri-ciri, teman-teman, kalau orang itu sudah dipenuhi kebencian hatinya, ya jadinya begini nih. Dan mungkin semakin tua orang itu ya, semakin terganggu isi kepalanya. Makanya apa yang keluar dari mulutnya ya seperti ini. Seperti ini keluarnya. Aduh, megalomania. Langsung ingat Amin Rais aku loh. Aduh, coba Anda itu teliti Roy Suryo. Coba dia ada gangguan nggak atau gimana? Coba Anda teliti. Jangan orang mulu. Coba di lingkungan Anda teliti tuh. Luar biasa.
Ini spekulasi yang menarik ya. Ini spekulasi atau Tidak, saya tidak berspekulasi. Saya selalu merangkai pasal-pasal itu sehingga Ya, menjadi ya, satu ya, ya, kesimpulan. ya. 7. Bahwa pada bulan Desember 2024, Pasar Pramuka yang dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen palsu kenapa telah tuh? terbakar. Ada pihak yang menduga area tersebut memang sengaja dibakar. Sengaja dibakar oleh Hingga kini Oleh siapa? kios-kios yang terbakar tersebut tidak dibangun kembali. Atas dasar dugaan terjadinya peristiwa yang terkait dengan pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta, maka para pengadu masyarakat ini memohon kepada Bareskrim Mabes Polri Apa tuh? untuk dapat menindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan. bikin susah aja orang ini. Meminta keterangan dan memeriksa 3 orang utama yang diduga berperan besar hingga terbitnya ijazah palsu yang kita kenal dengan 3O, yaitu Joko Widodo, 2 Pratikno, 3 Eko Sulistyo. 2 Batuk-batuk. menyelidiki dan meminta keterangan seluruh nama-nama baik yang disebut oleh Beator Suryadi, Sri Astaga. Rajasa Chandra maupun Rustam Effendi dan Astaga. mengklasifikasikan keterlibatannya. Aduh. Memang ya, sepertinya bangsa kita ini kalau diisi dengan orang-orang kayak mereka ini ya, bangsa kita semakin tidak waras, teman-teman. Semakin tidak waras. Betor menuduh Pak Jokowi membuat ijazahnya di Pasar Pramuka tahun 2012, 2013 apa. Yang jelas di atas 2010 lah. Ya si Rustam juga sama, menuduh Pak Jokowi membuat ijazahnya di atas 2010 di Pasar Pramuka. Tapi tuduhan-tuduhan ini sudah terbantahkan sepenuhnya ketika Pak Jokowi akhirnya dikeluarkan salinan ijazahnya oleh KPUD Solo, yang dimana Pak Jokowi sudah menggunakan ijazah Fakultas Kehutanan dengan gelarnya yang insinyur. Kemarin kan dituduh lagi Dokter Andes. Mana Dokter Andes? Cuma satu yang nulis Dokter Andes, dan itu pun bisa salah yang nulis. Selebihnya ketika beliau kampanye di tahun 2004 atau 2000 berapa gitu, beliau pakai insinyur, dan itu jelas-jelas tertera di surat kertas kampanye dari PDIP. Jadi tuduhan-tuduhan Anda ini tidak berdasar. Otak yang dipakai gitu. Tapi mungkin sama yang saya bilang tadi, orang kalau semakin tua itu isi kepalanya terganggu, teman-teman ya. Contoh ini nih, orang-orang tua ini nih. Karena di gerombolan mereka ini tidak ada anak muda. Karena anak muda itu semuanya sudah tercerahkan, pola pikirnya sudah cerah gitu, tidak gelap kayak mereka-mereka ini. Tidak terkontaminasi oleh bualan-bualan sesat dari gerombolan pembenci Pak Jokowi. Ini orang-orang tua ini apa ya? Hei, pulang sana. Urus sana cucu, ngomong cucu ya kan. Sholat diperbaiki, hidup diperbaiki. Jangan suka nuduh-nuduh. Ngapain kau melakukan hal ini ya? Ngapain? Aduh, Rijal. Ketiga, dimohon untuk melakukan pemeriksaan seksama atas 8 orang yang terlibat pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka dengan menguji ulang berbagai keterangan baik BAP penyidikan maupun di depan persidangan terkait kemungkinan terjadinya pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Keempat, membongkar pangkalan data Kemendikti mengenai produk dan penggunaan ijazah palsu perguruan tinggi negeri. Sinyalemen Menristek Dikti Muhammad Nasir mengenai Pasar Pramuka tahun 2015 patut untuk ditindaklanjuti. Gak jelas orang-orang ini loh. Yang keenam, Gak jelas loh. mendalami pemenuhan unsur delik pasal 263, 264, 266 Yungto pasal 55 KUHP lama. Apa tuh? Dan atau pasal 291, 292, 294, 272 ayat 1 dan ayat 2 Yungto pasal 20 KUHP baru serta pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Demikian pengaduan masyarakat disampaikan demi kebaikan bangsa dan negara kita. Kiranya pihak Bareskrim Mabes Polri dapat segera menindaklanjuti.
Tapi di antara semua laporan-laporan ini ya, kok Roy Suryo, kok si Tifa tidak pernah melaporkan dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi? Kenapa? Katanya kan mereka punya bukti, punya segudang bukti. Kok mereka tidak pernah melaporkan? Hah? Ini kan aneh, yang disuruh melapor Rizal Fadila, yang disuruh melapor si Rustam, yang disuruh melapor Purnawirawan TNI, yang disuruh melapor si Dr. Muhammad Taufik. Roy Suryo kenapa nggak pernah melapor? Kenapa? Hah? Apakah kau tidak punya bukti? Ngomong aja gitu jujur. Jangan ini sok-sokan punya bukti padahal tidak. Narasi yang saya anggap narasi-narasi bohong. Bohong. Nah, narasi bohong ya, karena sedikit-sedikit dia bilang bohong. Nah, saat ini kami bilang bohong. Nah, Roy Suryo bohong. Nah, gitu. Jadi sedikit-sedikit kata bohong terus itu juga adalah satu bukti counter bahwa apa yang disampaikan teman-teman, bahwa bagaimana entertainer terhadap podcast, kemudian yang mana yang dikatakan tindak pidana itu harus detail, ya. Nah, jadi kita hadapi semua pelaporan yang memang saat ini saya sampaikan ini pertama kalinya saya sampaikan bahwa semua laporan yang telah dilaporkan baik itu YouTuber Nusantara dan teman-teman yang lain, baik itu relawan, itu berjalan sesuai dengan arah pemeriksaan dan kami kooperatif. Ya, kami kooperatif. Kami tidak ada mengatakan kami nggak mau menjawab, kami nggak mau. Oh, nggak begitu. Bahwa kami betul-betul mempertimbangkan setiap jawaban, mengcounter setiap pertanyaan dari penyidik yang walaupun ini bersih tegang banget ya. Nah, ini laporannya ya, kita hadapi dengan tentunya mengcounter dengan alat bukti. Nah, sekarang bisa saya serahkan sama terperiksa ya. Terperiksa saat ini statusnya. Beliau adalah Pak Agri Fanani. Mengatakan, dan rektor itu udah banyak banget ngomong misalnya soal kelulusannya Jokowi. Yang katanya kelulusannya tuh kalau nggak Oktober, November. Nih, data dari Minnesota. Ini clear. Data apa itu? Data nama dari nama dari Dr. Ahmad Sumitro. Di sini terus Ahmad Sumitro. Mbak, kalau kita ke luar negeri, bolehkah kita pakai paspor, kemudian paspor kita ganti-ganti nama, Sumitro. Ditahan kita. Pasti nggak bisa. Itu kalau orang cerdas. Makanya ketika UGM mengatakan Profesor Ahmad Sumitro mengatakan pakai OE atau U itu sama saja. Nggak mungkin, itu berarti bohong. Oke, langkah-langkah seperti itu, Mas Roy, yang tadi kalau saya mengutip kata-kata Pak Jamada, itu Pak Jamada yang bilang ya, bukan saya. Koar-koar di publik. Kita Anda kan keluar-keluar di satu sisi, yang keluar-keluar itu termasuk salah satu pertanyaan saya. Itu loh, lawyer yang katanya jarinya bisa nembus itu ya, Wewe Gombel itu ya. Nah, itu baru pertanyaan saya, Mas Roy. Pertanyaan saya, apa? Itu kontradiktif dengan permintaan SP3 kasus ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar aja. Kita tetap teriak keras. Mau kemudian dia mengatakan, oh enggak bisa. Yang menentukan proses berhenti itu bukan hanya kepolisian kok. Kejaksaan juga bisa. Kalau kejaksaan nanti lihat, bahkan negara pun bisa. Lihat negara makan gaduh kayak gini. Negara bisa juga melakukan apa yang terjadi kalau ternyata Anda di SP3, Anda dan Dr. Tifa kasus di SP3, Anda masih langsung kalau melanjutkan SP3 perkara ini? Ya. Anda masih melanjutkan kan perkara soal fitnah dan pencemaran baik, berarti selesai kan ke saya. Ijazah ini udah menjadi polemik ijazah tetap. Polemik ijazah sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Tapi Anda masih mau tetap lanjut? Loh, saya tetap mengatakan ini 90. Enggak gini, lanjut dan tidak, saya mengatakan 99,9% palsu. Ketika ada yang mengatakan, oh itu enggak palsu mas, oke, ayo bertarung. Tapi tentu saja soal buku Jokowi Paper memang sudah selesai. Kesimpulannya 99,9% kita nggak mau mendahului penyidik, tapi kalau SP3 dilakukan untuk meredam kegaduhan di publik yang sudah 1 tahun berlangsung ini, apakah Anda tetap mau mempertahankan? Loh, kalau ini jelas kan itu nggak ada kewajiban saya untuk menarik statement kan. Jadi ijazahnya tetap 99,9% palsu. Tapi apakah Anda tetap akan membuat manuver-manuver baru? Manuvernya mungkin tidak hanya untuk bapaknya. Ya sekarang kita bongkar siapa yang ijazahnya palsu atau pendidikannya palsu. Ya ini masih jabat sekarang itu pendidikannya palsu. Nggak pernah lulus SMA. Dan Pak itu diakui waktu itu oleh respon. Oke, sebentar Pak Jamada, saya lanjutkan pertanyaan soal ini. Soal ini saya mengutip Anda yang kontradiktif tadi. Di satu sisi minta SP3 agar kasusnya ini diberhentikan. Tapi di sisi lain tetap mengutip Anda tadi kuar-kuar. Termasuk tidak hanya Mas Roy Suryo, tapi termasuk Dr. Tifa yang melakukan atau melempar klaim bahwa ada perbedaan foto wajah Pak Jokowi di ijazah itu 92%. Nah, apakah manuver-manuver publik seperti ini akan memberat posisi hukum mereka di mata penyidik? Menurut Anda, Pak? Mana sama Mas Roy, maaf ya. Sekarang Mas Roy ini dan kawan-kawannya kayak sepertinya hilang arah. Hilang arah. Saya katakan hilang arah. No fokus lagi. Jelas fokus. Jadi satu juga udah mendesak ya. Kalau boleh saya katakan. Sebentar Mas Roy. Boleh saya katakan. Perkara ini ibaratnya pertandingan bola sudah injury time. Oke. Sudah injury time. Pemain
saya ilustrasikan permain sepak bola ya, 90 menit. Injury time-nya udah masuk ini time setelah 10 menit. Udah masuk ke menit 98. Ya udah lewat 8 menit dong. Jadi apa maksudnya? Injury time-nya maksudnya. Jadi apa maksudnya? Mereka sudah kehilangan senjata. 30 menit kalau bahasa. Nggak bisa, totalnya 90 menit, Pak. Bukan 100 menit. Ya udah masuk. Udah masuk tambahan 10 Kok ngitungnya menit. salah? Kita paham maksudnya ini. Lah, kok ngitungnya salah? Hah? Kan udah bener. Waktu normalnya 90 menit, injury time-nya ya ada tambahan waktu kan? Ya udah bener Bang Jahmada. Lah ini Menteri Olahraga nggak ngerti. Lah, Menteri apaan ini? Ya, Kita paham maksudnya. udah masuk tahap tambahan 10 menit. Oke. Ya, dari 90 menit. Udah masuk ke 8 menit lagi. Tinggal 2 menit. Salah. Ini ilustrasi saya. Saya bukan menakut-nakuti, ya. Contoh, Ya Mas kan? Roy Dan ini saya yang nggak perlu ditampilkan takut-takut tadi dengan mengenai respon. tanda tangan, Prof. Kemudian Iya, foto dan segala pasti macam. itu. Itu udah tahun lalu itu diobrol. Enggak, ini baru, ini baru. Itu repetible. Nggak Itu ada, ini ya, baru. ini. Jadi menurut Anda Mas Roy dan Nggak ada Dr. yang Tifa baru. tuh sekarang Aduh. sudah kehabisan amunisi. Nggak ada yang sudah baru, nggak ada kehabisan amunisi senjata. baru. Mana? Oke, Banyak. itu repetible. Pasar Pramuka udah ngaku, sekarang orang yang bikin udah ngaku juga. Pasar Pramuka. Sekarang Mas Mana Roy udah buktinya, bahas, nggak punya. lebih baik mereka fokus how to pace P21 as soon as possible. Ini penting, ini penting. Itu lebih bermakna. Ya. How to pace bagaimana menghadapi P21. Ya, yang masuk injury time tadi saya katakan itu. Ya, karena akan dilanjutkan tahap 2 dan persidangan. Disitulah dibuktikan tadi itu tuh. Ya. Fotokopi Diem dia ijazah, kan ya pas apa ngomong segala macam. P21. Sekarang percuma. Oke. Mau di layar apapun Ini percuma. contohnya Mbak Nasya. Gimana Gitu polisi loh. itu tidak Kita jangan dibodohi, tidak masyarakat kemudian yang dibodohi. membodohi Ini bukan juga. persidangan loh. Oke. Gimana? Ini layar TV. Sudah banyak TV. temuan novum baru. Misalnya Pak, temuan terbaru ya bukannya kalau- Temuan terbaru di soal persidangan Pasar Pramuka. di Mahkamah Agung. Mana polisi Itu nggak kan sekarang. harusnya polisi itu panggil orang-orang yang sudah mengaku. Ada yang mengaku buat ijazahnya, ada yang mengaku kalau dulu memang kiosnya itu tempat Itu orkestra. semua sudah rela pengadilan. Enggak ada. Mana Yang belum bicara- dipanggil, harusnya yang dipanggil bicarakan Mas polisi. Roy ini, Nggak itu ada. masuk. Ya udah nggak masuk bisa. konten Oke, persidangan. kita dengar dulu, kita dengar dulu. Mas Roy, apa yang baru? Apa yang baru? Kuasa hukum dari Bang Rismon Sianipar menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Apa yang terjadi tanggal 21 April? Mbak, faktanya 21 April kami ke Kejaksaan Tinggi DKI ya yang di Kuningan. Dan di situ kuasa hukum kami berkomunikasi langsung. Ini dalam rangka dipanggil atau ada inisiatif untuk hadir? Memang ada apa pertemuan Oke. untuk Ngemis, dan ngemis, kemudian bilang setelah ngemis. itu kita juga ke Kejaksaan Agung. Memang audiensi Di hari itu juga? enggak lain tanggal 24 Ngemis, kan? kalau nggak salah ya. Karena saya nggak ikut ya gitu karena itu khusus soal hukum. Saya kan tidak pada tempatnya kalau saya ikut. Intinya apa? Perhatiannya sudah sampai kepada wakil jaksa agung. Jampidum malah kemudian yang datang langsung kalau waktu di Kejaksaan Tinggi itu semua jaksa penelitinya 7 orang itu ada. Jadi artinya mereka sendiri juga bertanyakan, mana ini? Kami belum terima gitu. Kalau kami terima, kami pasti akan koreksi dan mereka akan perhatikan betul soal batas waktu tadi. Ya. Karena tidak mungkin juga mereka kemudian memaksakan sebuah perkara yang harusnya itu tidak hanya P21 loh. Perkara itu bisa P19 mati, hanya bolak-balik atau Dan itu pernah terjadi P19? sering atau P20. Baru 2 kali. Enggak. Dalam kasus saya baru ini. Tetapi artinya di kasus yang sekarang terjadi di kepolisian dan kejaksaan sering banget P19 mati itu atau P20. P20 itu kasusnya dihentikan oleh kejaksaan. Atau kalaupun nanti misalnya harus ada P21, bisa juga nanti setelah sampai kejaksaan dihentikan di kejaksaan. Itu juga bisa. Oke, Pak Jamada, kita diberi kuliah hukum dulu, Pak. Tadi kalau Mas Roy bilang kami bukan ahli hukum, permintaan SP3 itu kan memang tidak satu-satunya melalui RJ. Kalau Ya. kita lihat di KUHP baru itu kan yang Ada pertama 10 tidak syaratnya. cukup bukti, ada 10 ya. Ya. Ada bukti tindak pidana, kemudian dihentikan demi hukum, RJ dan pembayaran denda, kira-kira seperti itu. Menurut Anda, ini apakah celah yang memang bisa dimanfaatkan atau sebenarnya apa menurut Anda, Pak? Oke, Mbak Nas, kalau tadi persahabatan ya, sekarang kalau udah bicara masuk kontennya agak beda. Tapi masih Dan harus bersahabat, beda. tapi masih Pasti bersahabat. beda. Oh, nggak apa-apa. Pasti saya jamin beda. Iya. Pertama, Mas Roy dan kawan-kawan ya, meminta perkara dihentikan. Ya. Satu sisi. Tapi satu sisi, mereka ini masih tetap, katakanlah berkoar-koar bahasa saya. Kontradiktif. Oke. Kalau saya orang hukum mengatakan itu kontradiktif. Jika dihentikan, hentikan aja. Jadi jangan lagi munculan tadi ya di lapangan lah. Kalau TV ya wajib muncul lah. Karena ini kan edukasi masyarakat. Toh.
Tapi kalau bagi masyarakat bertindak kemana-mana, menurut saya tidak benar. Saya penegak hukum. Tapi kalau mereka mau hentikan, caranya banyak. Dari dulu saya juga waktu bergabung dengan mereka-mereka ini sudah lakukan itu. Tapi Wasum contohnya. Kemudian Komnas HAM itu bagian dari penghentian mereka itu. Benar kan? Tapi satu pun itu nggak direspon. Sekarang mereka berkata hentikan lagi. Satu pun tidak direspon. Hentikan dengan berbagai cara. Tadi disebut ada 10 syarat itu. Bukan itu aja syaratnya. Bisa dengan Bisa dengan pra peradilan contohnya. Betul. Bisa dengan RJ yang dilakukan oleh klien saya Rismon Hasilwan Sanipar. Itulah yang normally. Normal. Sesuai dengan KUHP lama pun dan KUHP baru pun itulah yang normal. Ya. Penghentian SP3 gitu loh. Nah di satu sisi Terkait kadaluarsanya Pak Jamada? Terkait kadaluarsa? saya mau kasih tahu ya, ini perdebatan yang sungguh loh. Kan ini tinggal Ini kapan? menarik loh Mbak Nas. Oke. Disebut digunjingkan masa kedaluarsa udah sekian 80 hari segala macam. Iya, faktanya. Biarkan itu pendapat mereka. Tapi pendapat saya yang sudah menguruslah SP3 Rismon belum tentu itu berlaku yang masa-masa 7 hari 14 Karena kan hari. Bang Rismon nggak pakai soal kadaluarsa, Iya. pakainya RJ permintaan maaf kan Pak untuk di Betul, SP3. maksud saya gitu. Waktu kami mengajukan RJ kan kami juga ada itu dong diikuti oleh aturan lain dong. Kami kan tahu perkara mereka ini seperti apa. Berkasnya udah seperti apa menggunung di sana gitu. Kalaupun kami nggak tanya, tapi mata kami kan melihat ke kiri dan ke kanan. Wih, serius nih gitu. Ih, serius lah katanya kan. Ini berkasnya lihat aja seperti studio ini. Bayangkan tuh satu truk. Itu menandakan bahwa penyidikan sesuai dengan SP3 Rismon ada konsiderannya. Selain Rismon, tersangka yang lain akan tetap dilanjutkan. Itu di reskrim jelas mengatakan itu. Nah, ini dilanjutkan Meskipun satu LP ini ya. yang lucu ini. Meskipun satu sekalipun LP. satu LP itu Lucu debatable loh. lagi satu LP. Itu pendapat lain. Nyatanya kami mendapat kok. Maaf kata Ego Sujana di HL sebelumnya dapat juga kok gitu loh. Jadi itu Melanggar. debatable. Jadi kalau saya kembali saya katakan ini semua otoritas dari penyidik. Ya. Antara di masa transisi sekarang ini pendapat boleh aja apa Mbak. Tapi yang jelas Rismon Hasilwan Sanipar sudah mengantongi SP3. Bagaimana Betul. jalannya? 2 hari 2 malam saya ceritakan nggak selesai. Bayang 2 hari 2 malam saya ceritakan nggak selesai. Begitu, Mbak Nas. Singkatnya senyum Nggak sudah gampang, lebar. Mbak Nas. Nggak gampang ya. Kelihatannya seperti gunung hijau gitu. Wow. Gunung hijau. Banyak bisa. Ya, Banyak itu loh. gampang Oke. kalau melanggar, Pak. Tapi sebentar, soal kadaluarsa tadi kenapa Anda tidak setuju? Perhitungan harinya di mana salahnya? Sekarang begini, aku jawab. Mudah-mudahan tepat, tapi penafsiran banyak. Nanti pendapat si A begini, pendapat dokter A begini, Oke. pendapat profesor A begini. Jangan lupa, Rismon ini dia dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan KUHP lama. Betul? Sebelum Januari ya. 881. Sebelum Januari. Dan Perkap 8 2021. Perpol Oke. lama. Oke, Perpol atau Perkap sama itu. Ya. KUHP lama tidak mengenal 7 atau tidak mengenal P19 satu kali loh. Bisa bolak-balik loh. Perkara saya ada 5 sekarang di Polda. Udah 2 tahun. P19 sebab kata ya izin nih pihak Polda yang saya katakan ini. Oke teman-teman, semoga kalian yang nonton video ini tidak kesel, tidak jengkel melihat wajah Roy Suryo yang sangat-sangat ngeselin. Karena sebenarnya cara dia tampil di TV itu memang sengaja ingin mengundang kekesalan orang, sengaja ingin mengundang orang agar emosi. Jadi kita jangan sampai emosi, kita jangan sampai marah karena melihat dia tampil di TV. Santai aja teman-teman, santai aja. Karena sudah banyak rekan-rekan yang sering nonton video saya itu marah di kolom komentar, jengkel sama Roy Suryo. Santai aja, kita ketawain aja dia. Karena sebentar lagi bajunya itu sudah ganti jadi oranye. Jadi kita nikmati aja umpatan-umpatan dia. Kita nikmati aja omongan-omongan dia, asbun-asbun dia. Kita nikmati aja. Nanti kalau dia masuk bui, kita ketawain rame-rame, kita syukuran buat dia karena masuk bui. Biar dia kesel. Kalau perlu nanti kalau dia sidang, kita bawa tumpeng ke pengadilan gitu ya kan. Kita bawain karangan bunga, selamat atas dipenjaranya Roy Suryo dan Tifa. Nah itu ketika vonis, ketika dia dipindahkan ke lapas, kita bawain karangan bunga ya kan. Selamat atas Roy Suryo masuk ke lapas. Nah, biar dia kesel. Kita baleki dia nanti teman-teman. Kita serang balik gitu ya kan. Kita bawain tumpeng, kita bawain kue ulang tahun.
Itu seru banget sih teman-teman, itu seru banget sih. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.